Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini kita akan buat donat lagi, tapi untuk bahannya sedikit berbeda dari yang biasanya saya gunakan ya. Tapi untuk takaran resepnya ini semuanya hampir sama dengan yang biasa saya gunakan ya untuk sehari-hari. Oke, tidak berlama-lama lagi ya, langsung aja simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Semoga ini bermanfaat. Nah, ini untuk bahan tepungnya saya gunakan cakra kembar emas ya, yang kemasan seperti ini ya, warna tuh merah marun ya dan kuning keemasan gitu. Ini per 5 kg ya kemasannya. Nah, ini akan saya timbang sebanyak 500 gram. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir. Kalau pakai takaran sendok ini sebanyak 4 sendok makan ya. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 40 gram. Kalau kita gunakan sendok, 4 sendok makan juga, tapi untuk takarannya tidak munjung ya. Oke, selanjutnya tambahkan ragi instan. Untuk ragi instannya 1 sendok makan peres atau setara dengan 6 gram. Kemudian seperempat sendok bread improver. Seperempat sendok makan maksudnya ya di sini, atau setara dengan 2 gram ya. Nah, ini dicampur dulu ya semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Kemudian untuk bahan cairnya ini saya akan timbang 3 kuning telur ditambah susu cair. Ini saya pakai frozen flake ya. Ini saya akan timbang sebanyak 285 gram dulu ya, karena ini saya baru pertama kali menggunakan tepung cakra kembar emas ini ya. Jadi saya belum tahu karakter tepungnya seperti apa ya. Jadi saya akan timbang sebanyak 285 gram dulu ya. Nanti kalau misalkan kurang kita akan tambah kembali. Nah, setelah diaduk rata, kemudian kita akan tuang ke dalam bahan keringnya. Ini masukkan secara bertahap ya, seperti biasanya, supaya adonan ini tidak kelembekan ya. Dan tujuannya lagi supaya si bahan cairnya ini terserap dengan baik oleh tepung ya, sehingga nantinya tuh tidak akan kelembekan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih kesulitan untuk penambahan bahan cair, di sini bisa lihat ya teman-teman seberapa lunaknya adonan. Jadi teman-teman bisa lihat dan perhatikan tekstur adonannya ya. Oke, ini saya masukkan semua untuk bahan cairnya sebanyak 285 gram. Ini kita aduk secara perlahan aja sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Bukan bergerindil, maksudnya tepung yang masih kering maksudnya gitu ya. Sampai semuanya ini tercampur rata dengan baik ya. Nah, ini bisa lihat ya, ini masih banyak tepung-tepung kering ya. Jadi saya akan timbang lagi untuk susu cairnya. Ini saya timbang sebanyak kurang lebih 25 gram dulu ya. Nanti kalau misalkan masih kurang, nanti bisa kita tambah lagi. Jadi begitu aja seterusnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai adonan ini kelembekan gitu ya. Nah, ini kita masukkan. Jangan semua juga, kita masukkan sebagian aja dulu. Kemudian ini diaduk lagi. Nah, kalau misalkan masih banyak tepung keringnya, kita masukkan semua. Nah, oke, ini untuk bahan cairnya berarti sementara ini ya totalnya itu jadi 310 gram ya. Karena tadi 285 ditambah 25 gram ya. Jadi total keseluruhan ini 310 gram ya untuk sementara ya. Karena di akhir nanti saya menambahkan kembali untuk susu cairnya sebanyak 10 gram ya. Nah, teman-teman bisa lihat, perhatikan ya untuk perubahan-perubahan adonan pada saat di mixer. Tapi ini untuk videonya saya cepatin ya teman-teman, supaya durasinya itu tidak terlalu panjang. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman. Nah, oke, ini kita balik dulu. Karena untuk menggunakan hand mixer ini saya tidak paksakan mixer untuk ditekan ya ke bagian dalam ya. Jadi
takut mixernya tuh patah atau takut mixernya itu cepat panas atau rusak ya. Nah, ini bisa terlihat ya teman-teman, di mixernya itu dia masih agak keras ya, sehingga si mixernya ini tuh jadi sulit untuk menembus gitu ya ke adonan ya. Jadi masih agak lari-lari. Nah, bisa lihat ya teman-teman tuh. Jadi adonannya itu agak lari-lari gitu ya. Tuh, ini masih agak kaku ya. Nah, oke, ini kita balik aja dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman khawatir mixernya rusak, jadi sistemnya aduk balik aja ya teman-teman. Nah, ini tanda adonan kurang cairan ya, kurang air. Jadi ketika di mixer itu dia agak lompat-lompat gitu mixernya ya. Nah, ini saya tambahkan lagi sebanyak 10 gram, tapi saya masukkan sebagiannya dulu. Nanti yang sebagian saya masukkan setelah penambahan butter ya. Nah, kalau teman-teman misalkan masih keras ya setelah ditambahkan margarin atau butter, jadi teman-teman boleh ya masukkan bahan cairnya ini setelah penambahan butter ya atau margarin. Nah, untuk butternya di sini saya pakai 30 gram yang butter salted. Kemudian saya pakai butter BOS ya 30 gram, dan untuk garamnya ini 6 gram ya. Karena untuk butter BOS ini dia unsalted ya. Jadi tidak mengandung garam. Nah, untuk yang butter salted ini saya pakai Royal Crown. Nah, itu dia ada rasa asinnya ya. Jadi sudah mengandung garam, makanya untuk garamnya saya tambahkan 6 gram. Nah, oke, ini masih menggunakan kecepatan rendah ya. Kemudian ini kita aduk lagi, maksudnya dibalik lagi ya, bukan diaduk. Nah, setelah ini kita mixer lagi. Jadi teman-teman ya, untuk wadah atau baskomnya jadi kita bersihkan ya bagian pinggir-pinggirnya itu ya, supaya adonannya ini tercampur dengan baik ya. Nah, ini masih menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini benar-benar tercampur rata ya, antara tepung, margarin atau butter. Jadi semuanya tercampur menjadi satu ya. Ini masih menggunakan kecepatan rendah supaya adonannya ini membentuk serat dengan baik ya. Ini terus aja di mixer masih menggunakan kecepatan rendah. Ini penting banget ya menurut saya teman-teman, karena supaya terbentuknya serat dengan baik ya. Jadi kita gunakan kecepatan rendah dulu ya, sampai adonan ini benar-benar tercampur rata. Nah, dibalik lagi ya kalau misalkan bagian bawahnya belum terkena mixer ya. Nanti kalau dia sudah benar-benar tercampur rata, kemudian kadar airnya juga cukup, tidak perlu dibalik lagi ya, karena nanti adonan ini akan naik sendiri gitu ya, ngikutin mixernya gitu ya teman-teman. Nah, ini belum saya tambahkan susu cair yang sisa tadi ya teman-teman. Jadi saya akan lihat dulu apakah masih perlu ditambahkan atau tidak ya. Saya akan mixer sampai adonan ini benar-benar halus ya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman untuk perubahan-perubahannya. Tapi di sini memang saya cepetin ya durasinya, karena supaya tidak terlalu panjang ya videonya. Nah, ini sudah kelihatan adonannya tuh sudah lembut. Nah, ini tuh saya rasa ini kalau misalkan kita tambahkan lagi yang sisa susunya tadi, jadi ini masih bisa ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat untuk tekstur adonannya ya seperti ini. Ini sudah tidak lengket, sebenarnya ini sudah cukup kalis ya. Tapi di sini saya akan mixer lagi. Nah, kemudian ini yang sisa tadi ya,
kita masukkan aja semuanya. Jadi ini tidak membuat adonan kelembekan ya, karena teksturnya tadi masih bisa ya untuk kita tambahkan susu cairnya ini ya. Jadi untuk total keseluruhannya itu 320 gram ya untuk bahan cairnya ya teman-teman, atau disesuaikan aja ya dengan kelembapannya tepung. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi setelah adonannya tercampur rata itu dinaikkan ya mixernya ke kecepatan sedang atau tinggi ya, sampai adonan ini benar-benar kalis. Nah ini bisa lihat konsistensi adonannya, ini tidak keras dan juga tidak kelembekan ya, jadi ini sedang-sedang aja ya teman-teman. Nah selanjutnya timbang adonan. Kalau untuk jualan sih wajib ditimbang ya teman-teman, supaya donatnya itu sama rata ya. Tapi kalau misalkan untuk dikonsumsi sendiri tidak perlu pakai timbangan ya. Nah selanjutnya kita akan bulatkan adonan. Untuk cara membulatkan adonan banyak cara ya teman-teman, itu disesuaikan aja dengan yang teman-teman bisa, atau disesuaikan dengan yang teman-teman nyaman aja ya. Dan saya pun di sini terkadang ya saya bulatkan seperti ini gitu ya. Terkadang juga saya bulatkan di atas meja kerja gitu ya. Jadi random aja gitu ya teman-teman. Lihat situasinya. Kalau mejanya bisa untuk saya pakai bulatkan adonan, jadi saya bulatkan di meja kerja seperti ini. Kalau misalkan mejanya penuh ya saya bulatkan dengan cara yang pertama tadi ya teman-teman. Nah ini dicubit-cubit ya bagian belakangnya, bagian bawahnya, supaya terkunci rapat gitu ya sambungan adonannya. Kemudian baluri dengan tepung supaya adonannya ini tetap lembab ya. Oke, jika sudah selesai semua, ini kita akan istirahatkan ya. Ini saya istirahatkan ini kurang lebih 30 menit ya, karena ditunda untuk sholat dulu ya. Sebenarnya di 20 menit juga sudah bisa, tapi di 30 menit pun ini tidak yang overproofing ya teman-teman. Tapi disesuaikan lagi ya teman-teman dengan suhu udara di tempat masing-masing ya. Kalau misalkan suhunya panas itu jangan dibiarkan sampai 30 menit ya, karena itu akan cepat mengembang sekali ya. Kebetulan di tempat saya ini sedang mendung ya. Jadi untuk waktu resting 30 menit ini, jadi adonan tidak yang overproofing ya, atau over resting ya teman-teman. Nah ini saya gunakan cetakan yang berdiameter 6 cm. Ini saya tidak mau yang lebar banget ya teman-teman, karena memang box yang saya gunakan itu tidak muat ya kalau misalkan kelebaran donat ya, atau kebesaran donat ya. Nah ini untuk waktu proofing juga disesuaikan. Dan di sini saya proofing selama kurang lebih ini 40 menit ya teman-teman. Nah ini di menit ke-40 ini adonan sudah mengembang seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat adonannya masih tebal ya kulitnya. Artinya ini tidak kelewat mengembang ya. Dan kalau ditekan seperti ini dia meninggalkan jejak, tapi dia kembali teman-teman. Nah kalau kita angkat ini sudah ringan, tapi dia masih kokoh ya, sehingga kalau diangkat itu tidak penyok ya teman-teman. Nah, di saat seperti ini panaskan minyak di api kecil seperti ini ya. Jadi biarkan minyaknya panas menggunakan api kecil seperti ini ya. Nah, oke, sudah panas, ini kita goreng. Untuk cara menggoreng bisa digoreng atasnya dulu, bisa digoreng bagian bawahnya dulu. Itu bebas aja ya teman-teman. Menurut saya sih sama bagusnya ya. Ini saya random aja ya. Terkadang saya juga goreng bagian bawahnya dulu. Terkadang juga saya goreng bagian atasnya dulu. Jadi suka-suka aja gitu ya teman-teman. Karena menurut saya sih tidak yang berpengaruh
banget ya, maksudnya tidak ada ngaruh besar gitu ya kepada hasilnya. Jadi menurut saya tuh sama-sama bagus ya hasilnya, kecuali kalau kita mau pakai sistem 2 kali balik ya teman-teman. Nah itu baru kelihatan bedanya ya, dan itu hasilnya si permukaan donat itu lebih halus gitu ya, lebih apa ya, lebih shiny gitu, lebih glowing gitu ya teman-teman, kalau kita gunakan sistem 2 kali balik ya. Tapi menurut saya kekurangannya itu kalau pakai sistem 2 kali balik itu biasanya white ringnya tuh tidak terlalu tinggi loh teman-teman. Tapi kembali lagi ya kepada selera masing-masing ya. Mau pakai sistem 2 kali balik boleh, sistem 1 kali balik juga boleh ya teman-teman. Nah untuk warna sesuai selera aja teman-teman. Yang tadi warnanya kuning keemasan, kalau yang ini warnanya tuh agak kecoklatan, tapi dia lebih cantik ya, kelihatan ininya ya, white ringnya tuh lebih jelas ya. Nah itu sesuai selera aja ya untuk warnanya ya, yang penting jangan sampai kegosongan ya teman-teman. Nah ini pun saya goreng ada 2 warna ya. Ada yang warnanya kuning keemasan, ada yang warnanya ini gelap kecoklatan gitu ya teman-teman. Dua-duanya sih menurut saya sama-sama bagus ya teman-teman, sesuai selera aja ya. Nah ini kalau misalkan adonan tidak kelewat mengembang ya, pada saat digoreng itu dia mengembang lagi teman-teman, jadi akan membentuk white ring dengan bagus ya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, ini bisa terlihat, ini tidak terlalu besar banget, tidak terlalu lebar banget, tapi ini cukup menul-menul ya teman-teman. Nah ini warnanya ada 2 macam warna ya. Ya, jadi ada warna yang kecoklatan, ada juga yang warna kuning keemasan. Nah, yang pas tuh yang tengah ini nih, teman-teman. Jadi tidak terlalu coklat, tidak juga terlalu muda gitu warnanya ya, tidak pucat gitu ya. Nah, ini saya dapatnya itu sebanyak 42 biji karena saya timbangnya itu 23 gram ya, teman-teman. Nah oke, ini hasilnya empuk banget teman-teman. Jujur ya, menggunakan tepung cakra kembar emas ini untuk tekstur adonan ini lebih lembut teman-teman. Jadi lembut sekali gitu ya teman-teman. Jadi dipegangnya tuh bener-bener yang empuk dan lembut teman-teman. Seratnya juga ini halus ya teman-teman. Dan untuk ininya apa namanya, warna ya, warna donatnya itu jadi dia lebih putih teman-teman, padahal tadi saya menggunakan butter BOS warna ini ya, warna agak kekuningan gitu, tapi untuk warna ininya tuh jadi warnanya tuh agak putih ya teman-teman, tidak terlalu kuning ya, dan ini cantik banget teman-teman ya, recommended banget ya teman-teman, bisa dicoba menggunakan tepung cakra kembar emas, dan ini tuh bagus banget untuk donat maupun roti ya teman-teman. Untuk tepung cakra kembar emas ini saya beli online ya teman-teman, karena di toko bahan kue terdekat tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan untuk cek-cek aja di online shop ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selesai sudah videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, saya tak lupa ya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah mendoakan. Saya doakan kembali semoga teman-teman semua sehat walafiat, selalu lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan dari amanah-amanahnya, dan semoga sukses dunia akhirat dan selalu berkah ya, umurnya, rezekinya, semuanya pokoknya selalu berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.